Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Al-Quran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun siang-siang begini, ibu-ibu Masya Allah dari ranting ujung utara Kudus, ujung selatan Kudus, ujung timur, ujung barat, datang semua Bu hari ini. Insya Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya, yang mempertemukan kita pada siang hari ini. Sebenarnya ini siang-siang tidak nyaman gitu Bu, wayang orang-orang pada sare istirahat siang, habis makan perutnya kenyang, wayang ngantuk. Ini aslinya momen-momen yang tidak tepat, wah tidak tepat. Tapi alhamdulillah semangat bunda-bunda semua, giroh bunda itu generasi, bukan generasi ya, penerusnya Nyai Sinten Bu, Siti Walidah, betul. Jadi kalau kita bicara tentang Ibu Nyai Siti Walidah, betapa semangatnya berkobar-kobar zaman dulu, semoga tidak menepis semangatnya bunda-bunda semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa izin berdiri boleh? Maaf ya Bu. Tidak mengurangi semangat bunda pada siang hari ini untuk kita bertolabul ilmi, bertemu, bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh berkah Ibu ya. Alhamdulillah. Terima kabar Ibu. Saya ya, sehat ya. Boleh kotean buatan? Saya yang kotean ya. Ini Bunda. Sebelum kita mulai, karena ini momen-momen pada saat Bunda terlelap, seharusnya terlelap tidur siang, sering menguapkan kok. Misalnya kita mendengarkan lagu nasihat, boleh enggak ya? Daripada kesannya ini pengajian terus, sesekali kita mendengarkan nasihat tapi yang ada ceramah rohaniah gitu ya Bunda. Sebenarnya saya grogi Bunda berada di depan bunda-bunda yang hebat semua, karena saya kan ibaratnya masih bau kencur ya, belum punya pengalaman banyak dibanding bunda-bunda semua. Tapi kita niatnya di sini tidak untuk ceramah-ceramah bunda-bunda, tapi kita saling sharing, saling berbagi, saling bercerita, bertukar pengalaman untuk Bunda. Karena saya yakin bunda-bunda sama saya lebih hebat Bunda gitu. Bahkan benar. Masih ingat ini lagunya siapa? Itu Bunda tadi sekilas, biar bunda-bunda itu terasa bangkit kembali yang asalnya dalam perjalanan menuju ke sini capek, lelah, menunggu kok gak mulai. Ini kursi depan juga banyak yang kosong, ini koncoku dok di kabel gitu ya. Daripada galau, kita tadi sudah mendengarkan sekelumit lagu dari siapa Bunda? Agim ya. Tapi sama Agimnya Bunda cium nyari nggak? Agim nikah lagi Bu gitu. Kira-kira begitu nggak? Kita abaikan tentang poligaminya beliau, yang penting ilmunya kita serap gitu ya Bunda ya. Jagalah hati. Jadi hari ini kita mau bicara tentang ini Bunda. Kita mau sedikit Bunda, kami ingin berbagi cerita, berbagi sharing, karena kalau pengajian saya tidak ranahnya organik, saya berbau kencur begitu.
Dari bunda-bunda sekalian, bunda sudah hebat, sudah pangawasipun, sudah melalang buana di mana-mana sama Pak Nyai mana-mana. Jadi kita kepengen bertolak belakang bercerita tentang jagalah hati begitu. Siapa tahu nanti kita bisa tukar sharing. Oh, Bu, sebaiknya begini kan lebih enak, lebih enjoy. Jadi pengajiannya itu tidak monoton jenengan mireng mawon, ngoten nggih. Siap, Bunda? Ya. Siap nggih. Nah, Bunda, kalau kita bicara masalah hati itu kira-kira kalau ditarik garis, ibaratnya kok garis korelasi kalau kita bahasa kampus itu, kalau kita bicara tentang hati berarti cenderungnya kita mengetahui tentang apa hati itu. Hubungannya dengan apa? Perasaan, betul. Ternyata, nah, tentang hati itu hubungannya dengan apa? Berarti kita harus tahu perasaan, karakter orang. Kita harus bisa memahami, oh, Bu Iko mau jalan kayak ini, wongnya omongin sithik, munggah dhuwur. Oh, enggak ya, Bu, apa ya? Emosi, apa Bu? Emosi kok, emosi. Okay. Emosinya dhuwur. Jadi kalau bisa ketemu sama beliau, aku lebih baik lembah mana? Hatinya tak kata lagi. Karena kalau aku ngendikan sama Bu itu karakternya pasti akan tinggi sekali. Nah, kita perlu memahami tentang karakter, watak, tabiat, sifat. Karena ini juga menentukan kita, Bunda, selaku ibu rumah tangga. Kira-kira yang di sini sudah promo semua deh. Sudah menikah tuh? Nah, alhamdulillah. Iya, sudah punya wayah? Alhamdulillah. Wayah pinter Bu Suli. Masya Allah, sekawan Bu Suli. Apalagi kita sudah punya cucu, Bunda. Kita sudah punya menantu. Nah, biasanya kita para kaum perempuan, biasanya kan kita menjadi ibu mertua dan sosok menantu. Di situ peran jagalah hati, betul nggak? Iya. Biasanya peran maknya sama anak-anak menantunya itu tuh banyak sinetron ya Bunda ya. Saya lihat ya cekcok antara kisah seorang ibu mertua yang begini, menantunya dibeginikan. Kadang menantunya yang usil, ibu mertuanya Masya Allah lembut sabarnya begitu. Nah, kembali lagi ternyata tentang masalah apa Bunda? Hati Bunda. Boleh saya pengen persoalan karena saya belum punya menantu ya. Saya mungkin belum ngerti rasanya. Ibaratnya nah aku di mantu itu rasanya kaya apa. Nanti saya takutnya teori saya salah begitu. Kira-kira kalau putrane panjenengan Bunda menikah dengan seorang perempuan, sebenarnya itu dengan rasa kehilangan enggak sama sosok anak kita, laki-laki kita? Kehilangan enggak? Kehilangan Bun. Aku cerita nih Bun, kehilangannya kayak aslinya Bun. Berbagi cerita Bun ya. Aslinya merasa seperti apa pada saat kita ditinggal menikah sama anak laki-laki bareng kita, ketemu sama jodohnya perempuan di Jakarta sana, sedangkan kita tidak mengenal perempuan itu. Kira-kira keikhlasan hati kita saat kita memang itu seperti apa? Saya belum melakoni Bunda, saya tidak tahu. Kita berbagi cerita ya, sebentar. Biasanya kan baru kawin dia ikut, mereka ikut mertua. Setelah ibunya sendiri bahasanya kok lain. Lainnya gimana lainnya? Kalau saya perlu mengkaji ilmunya ini. Biasanya kok ikut ibunya, sekarang kok ikut mertuanya. Ya terus kadang-kadang namanya orang pelaku sifatnya cuek, cemburu. Berarti begitu ya. Berarti saya harus lebih menata hati lagi nanti ke depannya jika saya punya menantu baru begitu lagi menikah, mesti perhatiannya terbagi gitu ya Bu ya. Asalnya biasanya karo maknya dibojek kiri-kiri ini, saya itu bojeknya oleh dolinya rasanya begitu. Bukan itu menantu kok, bukan wanita idaman pilihan, bukan. Itu menantu kita Bu, menantu itu anak kita ya, anak kita juga begitu. Baik, berarti itu yang dialami Bunda rata-rata begitu enggak? Ini sampel satu Bunda. Kira-kira ada timbul rasa jelasnya jelas positif loh ya, bukan jelas yang dia kayak anakku, bukan. Jelasnya gini, biasanya ngumpul bareng
berlima di rumah. Malah iku anakku saiki sudah kumpul sama mertua barunya di sana sama menantu saya ditinggalkan kesepian. Betul begitu? Betul ya Bu? Dia perasaan gini enggak? Biasanya anakku nek sarapan pagi itu harus ada teh hangat. Nggak pernah dikeno teh hangat apa orang ya? Betul gitu enggak? Kira-kira anakku akan diopeni mantu kodok kamu teh orang ya? Gitu ya Bu ya? Betul enggak begitu Bun? Karena saya belum punya menantu Bun. Ayo Bunda Rayu cerita. Saya sudah punya. Monggo Bun. Bu, karena anak saya itu 4 laki-laki semua. Jadi kalau yang dulu yang anak pertama itu menikah, waktu itu masih kumpul dengan saya. Jadi setelah hamil itu baru keluar dari rumah. Jadi saya sudah tahu sifat-sifatnya menantu saya. Jadi saya ya senang aja. Jadi tidak ada maksudnya tidak ada berita dari apa berbeda ya Bukan Bu, yang namanya manusia, jujur. Yang namanya manusia itu normal. Kita bicara masalah normal. Itu kira-kira seperti Ibu Sinten namanya apa ya? Buswati. Oh, kira-kira seperti Buswati yang pakai jilbab hitam enggak? Rata-rata. Kita ambil garis rata-rata ibu-ibu yang punya menantu baru ibaratnya. Kira-kira mempunyai sifat jealous enggak kalau mantu nih? Belum ya Bu, kita juga belum merasakan ya. Makanya saya sinau. Oh berarti saya harus antisipasi Pak, harus menata hati, harus ini. Tapi harus dilakoni kan gitu ya Bu ya. Belum terjadi kok. Tapi paling tidak kita bisa belajar Bunda dari sini. Kita bisa saling berkolaborasi, ilmi sama-sama. Nah, ternyata Bunda baru antara satu tema antara mertua dan menantu itu sudah menarik garis tentang bicara masalah apa Bun? Hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Dia nek mertuaku betul terus aku mulai kau kerja aku dulu nang kopi bojoku. Kopi aku lek turunnya Pak sarapan. Aku betul akhirnya kan menantunya pikirannya kayak begitu terus. Jagalah hati lagi harus bagaimana untuk bisa saling memahami antara ibu mertua dan menantu. Karena kadang mungkin perasaan ibu mertua tadi Bun, biasanya anak elangan disarapi sama ibu kandungnya, dibuatkan teh hangat, sarapannya nggak usah pedes-pedes karena dia punya asam lambung, misalnya seperti itu ya. Tapi sama menantunya, ibu dibikin kopi misalnya, yang berseberangan dengan asam lambungnya. Kalau kopi katanya kalau punya asam lambung kan rawan nih punya lambung. Itu malah ibu mertuanya lihat sendiri saat pagi hari ibu mertuanya misalnya berkunjung ke rumah menantunya, keluarga si anak laki-lakinya, esok-esok disarapi sekedar kopi, orang nasi, pijat karo roti. Padahal dia punya asam lambung misalnya. Otomatis ibunya ini ibu kandungnya nanti dia itu nggak sedih ya artinya. Ya kok jebule anakku di rumah ini bojone kayak ini loh kene. Berarti selama ini yang malah dikai kopi, padahal kan dia punya asam lambung. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu, mungkin. Nah, kita kembali masalah hati. Kalau kita tidak bisa saling memahami, punya watak, punya sifat, tabiat masing-masing, yang punya ego sendiri-sendiri. Seandainya teman-teman bisa menyadari, oh anakku tanggung jawabku cukup saat sebelum dia menikah. Kalau dia sudah menikah berarti dia sudah punya tanggung jawab lain yang lebih penting, yaitu istri dan anaknya. Begitu. Berarti memang takdir kita selaku orang tua pun kasarannya siap kehilangan ya Bu, aslinya ya siap kehilangan. Tapi orang kehilangan dong ucul-uculan. Biar anak itu biar tidak ucul, tidak hilang dari genggaman ibu kandungnya sendiri. Mau tahu rahasianya Bunda? Ini ternyata kita tarik garis lagi di masalah. Nah, kuncinya Bunda, kuncinya masalah hati tadi
bisa direkayasa hatinya biar ibaratnya tadi si ibu mertua sama menantu itu salah satu sampel contoh ya. Biar hatinya itu saling terikat, saling menyadari, oh karakter mertuaku memang maaf kesannya rada ceriwis, tapi untuk itu untuk kebaikan anak menantunya. Ternyata menantunya nggak bisa menyadari, egonya lebih tinggi. Itu mertuaku ngurusi urusan keluargaku terus. Karena kita sudah menikah seharusnya lepas dari ranah mereka. Kenapa selalu ikut campur? Nah, ada terkesan begitu. Akhirnya tidak pernah ketemu. Biar ini si anak kandung ini bisa menjadi imam yang baik, silakan ibu kandungnya ini tadi yang menjadi mertua menantu mertuanya ya. Ibu kandungnya jangan selalu meninggalkan setiap saat berdoa kepada siapa Bu? Allah. Intinya resepnya di situ. Titik masalah hati kita, kenapa hati kita terkontaminasi dengan rasa cemburu, rasa kepengen diperhatikan, rasa kepengen dipuji, rasa ini. Ternyata titiknya satu. Kadang kita lupa berdoa minta sama Allah. Berdoa minta apa Bunda? Ini. Kadang doa kita hanya sekedar, ya Allah, paringono aku sehat, paringono aku sabar, paringono aku rezeki sing akeh. Rata-rata kan begitu ya. Tingkatnya umum Bunda. Tapi kalau kita sudah, ini ilmu yang saya ambil dari Ustaz Abdul Wahid Bunda pada saat mengisi ceramah di kami. Ternyata inti dari doa itu sendiri Bunda, agar ibu kandungnya itu ada tembus dari hati anak laki-lakinya. Tolong setiap dia sholat, setiap dia mau tidur, didunga, oh anak laki. Itu tidak, maksud saya begini, itu tidak harus sama anak laki-lakinya yang sudah menikah, sama anak-anaknya yang belum menikah pun didoakan. Intinya apa? Doa itu tidak pernah lepas dari lekat hati kita. Setiap saat, setiap menit itu selalu doa. Bahkan Bunda, saya pernah, ini sekedar cerita, lihat di YouTube, bukan YouTube, di real Facebook. Kebetulan kami juga nggak upload sekolah, dari saya buka dan cerita. Mungkin Bunda juga pernah membuka. Ada ibu-ibu sepuh, usianya sekitar 110 tahun, itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya duduk di kasur begitu Bunda aktivitasnya, tapi di depannya itu ada kerikil sak nampak. Pernah lihat Bu? Pernah buka ini enggak? Ada kerikil sak nampak, sama ada beberapa tasbih di atas kerikil-kerikil itu. Apa yang ibu itu lakukan setiap hari Bunda? Karena usianya sudah sepuh, ternyata beliau tidak pikun. Beliau tidak ada bilang pikunnya, tidak ditunda sama Allah. Karena kenapa? Beliau selalu zikir, ingat sama Allah setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Bu, emang kita bisa. Oh kita kerja Bu. Aku guru PAUD Bu, sekolah Bu, aku pegawai sakit Bu, aku pegawai rumah sakit Bu, aku kerja di kantor. Emang bisa. Setiap saat, setiap detik kita selalu ingat sama Allah. Caranya piye Bu? Caranya ibu yang kerja siapa yang di sini? Kalau ibu rumah tangga saya percaya pagi harinya pada duha semua. Insya Allah ibu Aisyah rajin melaksanakan sholat sunnah duha. Tapi ibu yang bekerja seperti saya Bu, yang guru PAUD, nek jam 09.00 ameh tak tinggal sholat duha. Anaknya kok pukul-pukulan balok ini menyonyok kabeh kok ditemui sapa jago. Saya guru PAUD Bu, guru ngomong Bu, tukang ngomong saya Bu. Nah, itu Bu, bagaimana sholat duha saya? Jujur pun saya tidak pernah bisa sholat duha selama di sekolah. Satu anak saya usahakan. Tapi Bunda, saya ngaji lagi. Malah ngaji saya ini diingatkan oleh anak-anak kecil Bunda. Anak kelas 2 aliyah di Pondok Ma'ahir Bunda. Saat dia mengalami tugas PDL di Lorang, itu malah saya malu Bunda. Ilmunya tinggi beliau anak itu yang kelas 2 aliyah. Ada apa ilmunya yang saya dapat? Dia mengajarkan saya untuk belajar sholat syuruk. Sholat apa Bunda? Syuruk. Syuruk itu dilakukan saat kapan Bunda? Malam? Pagi hari sekitarnya? Baik. Kalau adzan subuhnya jam 4, kita setengah 6 sudah bisa mulai. Tapi kalau
seperempat jam 6 itu sholat suruhnya, begitu ya. Saya malu Bunda, dari dulu saya tidak pernah melakukan sholat suruh satu kali pun. Itu kejadiannya anak ini baru lulus kelas 3 ini, berarti dia kelas 1 kali ya. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu Bunda, 2 tahun yang lalu. Saya malu sekali. Nah dari situ saya belajar untuk saling tolabul ilmu walaupun sama anak Alia kelas 1. Ternyata si anak ini setiap saat melakukan sholat suruh Bunda. Dan apa? Saya adalah buka reel lagi punya Ustadz Haji Hidayat. Saya mengikuti kajiannya. Ternyata Masya Allah Bunda, kalau panjenengan para pekerja seperti saya tidak bisa sholat duha, tapi rutin pada saat setengah 6 jam 6 kita melakukan sholat suruh, itu kan berarti kita sudah elek karo Gusti Allah nggak saat itu. Titik awal bangun tidur mau kerja, orang yang lain menghormati sarapan, menghormati ngedusi anaknya, tapi kita Masya Allah kita sudah menjemput pintu langit rezeki kita sama Allah dengan sholat suruh begitu. Jemputlah rezekimu Bunda, jemputlah doa-doamu itu lewat sholat suruh pagi hari itu sebelum sholat duha begitu. Jadi sholat suruh itu lakukanlah. Apalagi saya yang tidak bisa sholat duha di sekolah, itu pengganti obat hati saya Bunda. Saya paling merintih kalau ada teman saya yang bisa sholat duha di sekolahan, karena beliau tidak pegang anak seperti bagian bendahara, bagian kepala sekolah kan tidak pegang anak, tidak. Yang kalau mau pakai bocah begitu, mereka bisa sholat duha. Saya iri Bunda, jujur, saya iri dalam kebaikan. Kok enak ya Bu Ibu sholat duha, saya tidak bisa sholat duha. Akhirnya saya ngaji 2 tahun yang lalu sama anak kecil kelas 1 Malia begitu. Saya diingatkan, ya Allah, terima kasih saya dipertemukan oleh anak kecil ini. Hanya 1 Malia, dia bisa menggugah hati saya untuk selalu melaksanakan sholat suruh. Dan apa janji Allah? Kalau pagi hari kamu sudah ingat aku, sudah menjemput, ibaratnya jebol pintu langit, kita sudah ibaratnya menembak pintu langit dengan doa-doa kita sholat suruh, Allah tidak akan merem, Allah tidak akan ingkar janjinya. Kenapa? Karena jika orang yang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Surat Ghafir ayat surat yang ke-60 ayat 40 begitu. Itu janji Allah dan itu pasti. Itu dikantongi dulu surat Ghafir ayat 60 bahwa janji Allah itu pasti. Barang siapa ia sholat maka Allah akan mengabulkan doanya. Kantongi dulu. Pagi hari itu wudu setengah 6 jam 6 jebolah pintu langit. Jemput rezekimu di pintu langit sana dengan minta sama Allah. Pasti setiap hari itu lakukan Bunda. Ujungnya apa? Ada hikmahnya Bunda, karena Allah sudah menjanjikan. Ustadz Haji Hidayat cerita, Haji Hidayat, jika kita rutin melakukan sholat suruh, kita pun akan dijaga oleh Allah. Dari apa? Misal, kita kehilangan barang, Bunda, ada tas jatuh di jalan. Kadang kan orang balik Bunda, uangnya dompet, isinya jutaan, balik lah, jarang, begitu ya. Itu barang-barang kita pun akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena kita juga selalu menjaga perhatian Allah di pagi hari pada saat orang sibuk sekali. Setengah 6 jam 6 itu masa-masa sibuk loh Bunda. Menghormati anaknya, menghormati bojone dari para pekerja. Tapi kenapa si ibu ini bisa menyempatkan waktunya dia ingat Allah? Maka Allah tidak merem. Allah akan membalas selalu ingat padanya setiap doanya, insya Allah akan dikabulkan gitu. Ibu tahu ini HP saya. Pada saat ini kisah nyata Bu, setelah saya melakukan sholat suruh, pada saat ada kajian kristal boding kertas Bu, peresmian Ramadan keberapa itu malam-malam semua orang diundang dikasih parcel itu dulu, ingat ya? Pada saat pulang perjalanan dari kristal boding karena rumah saya orang, HP saya sampai di rumah ibu mertua saya karena harus jemput anak saya yang tidur di sana, saya ajak pulang begitu, saya mampir ke ibu mertua, saya cari HP saya tidak ada Bu. Lebih HP kok gak ono, saya sudah kuhalukan. Karena HP ini itu insya Allah kita dari Selasa malam Rabu, hari Jumat saya harus upload di Jarum Foundation karena video semua foto file di sini. Itu Jumat saya harus upload. Begitu. Ini kok HP hilang? Masa dikira aku bercanda Bun? Ini HP ku nak apa mendekat sih kok? Jajal. Akhirnya Pak Satpam Pak Kino, saya hubungi Bunda lewat HP suami.
Mas mau HP kali do kursi enggak? Karena tadi saya ingat sempat mengeluarkan HP tak taruh di kursi, siapa tahu gila. Enggak ada. Mbak, nggak mau parkirnya udah di saya sebelah selatan gedung. Saya mbak, teman-teman tak kerahkan, begitu. Satpamnya dikerahkan Bu untuk mencari, pun tidak ada. Terus akhirnya tanya email, mbak emailmu mana? Tak kasih. Alah, lokasi di HP-mu mau matikan, jadi tidak bisa tak lacak keberadaannya. Ini pelajaran berharga juga Bu. Tolong lokasi yang ada di HP itu selalu di-on-kan. Ternyata itu berfungsi sekali Bunda. Lokasi itu harus di-on-kan. Jaga-jaga ini Bunda, HP kita lari ke mana itu bisa dilacak lewat email begitu. Nah, Masya Allah Bunda, itu jam 11:30 malam. Mas Imam itu gini kan HP saya ada memori suami saya. Suami saya dihubungi sama bapak yang menemukan itu Bunda. Ternyata HP saya ini jatuh di pojokan Museum Kretek dekat rumah Ibu Dani. Ini tergeletak di Museum Kretek Pertigaan itu kan lalu lintas banyak sekali Bunda, walaupun malam hari begitu ya. Tapi Masya Allah Bunda, yang menemukan ini ternyata orang baik pilihan Allah, tidak sembarang orang. Kenapa? Pada saat beliau itu pulang di rumah, dia sudah punya niat ingin mengembalikan, tidak ingin dijual. Karena itu posisi Ramadan, butuh duit untuk hari raya, seharusnya didol petang atau saya pun ngidit gitu ya. Tapi beliau hatinya luar biasa, dijaga oleh Allah, ingin mengembalikan. Nanti aku sampai rumah, karena ini hujan, kita kehujanan Bunda saat itu hujan gerimis. Kok aku tak salin, kok nomor HP ini kita hubungi, sing iso tak hubungi sopo. Alhamdulillah ternyata habis suami saya dihubungi, kita janjian jam 11 malam Bu, besoknya dari Rabunya. Ibu, terus saya nerima, bisa ketemu jam 11 malam. Kok malam-malam Pak? Saya bilang gitu. Iya Bu, saya pegawai satpam, penjaga satpam di Maybank, MAY Bank, dekat Matahari Kudus Plaza situ Bu. Beliau kerja di situ, ternyata shift malam, jaga satpamnya di situ. Terus saya bilang, oh baik Pak, insya Allah besok saya ke sana. Saya ke sana sama suami Bu ke sana. Pak ini mobilnya Pak Enahe gitu kan. Akhirnya ada sedikit tanda terima kasih. Tapi apa Bu? Beliau benar-benar orang baik sekali. Kenapa? Saat kita sedikit kasih amplop, bilangnya apa Bu? Bu, ini saya terima amplopnya. Tapi mohon izin ya, saya infakkan lagi ke musola, RT saya ini lagi bangun musola. Jadi tidak ditaruh di kantong bapaknya Bunda. Beliau minta izin sama saya dulu. Bunda saya izin ya, ini kalian pakai ke pembangunan musola. Saya gede-gede Bu. Pas HP kurang judul, ya Bu. Tiga isi amplopan pun orang disahi tiga jajanan bojone enggak, tapi ditasalurkan. Nah itu Bu, fungsi sholat syuruk Bunda. Saya ngalami sendiri, ini kisah nyata saya. Jadi saya termasuk mempunyai keajaiban dari Allah dengan melakukan sholat syuruk. Tapi kita akan selalu dijaga Allah dimanapun berada. Itu bagi para pekerja silakan kita sama-sama kita bertolak berilmi. Saya pun sinau dari anak kelas 1 kalian begitu. Nah itu bagi para pekerja, dari titik pagi kita menghormati anak, kita sudah ingat sama Allah. Betul enggak? Kita sudah menjebol pintu langitnya Allah dulu untuk meminta rezeki, untuk meminta semuanya, untuk kebahagiaan dunia akhirat kita. Kita sudah ibaratnya benar-benar minta sama Allah membuka pintu langitnya Allah di pagi hari. Itu bagi para pekerja. Durung mengkonek waktu kata omah kita pakai seragam, pakai sepatu, pakai tas. Bagaimana kita bisa ingat Allah? Iya. Dok dalan Ibu, iku aja benong tok mati setopan, mati wong mulai kok iku masker, iku masker ireng, iku perlu enggak perlu itu Bunda. Tapi dikirlah ini loh lidahmu ini. Dari terserah mau sholat al-ikhlas silakan, mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar istighfar, atau terserah Ibu. Yang penting kalimat thayyibah, hafalan surat pendek muka pun kan setiap mulai keluar rumah itu Bu. Gitu Bu. Itu. Jadi tidak ada orang tak kerja itu Bu, bagaimana aku sempat ingat Allah? Tidak ada. Tidak ada kata aku sempat Bu, aku kerja kantor. Di rumah sakit dene gotong mayat dene iki ngetrik. Oh, sempat Bu Guru. Ora sempat begitu. Enggak. Tidak ada kata tidak sempat. Dan ini pun saya belajar Bunda. Ibu tahu Bapak Bambang Wardoyo? Ada yang tahu Bapak Bambang? Kakaknya Ustaz Tri ya?
Ya, dulu sebelum saya menikah, saat kerja di Birul, setiap saya ketemu beliau di perempatan Gang Papat, sing dodol jajan itu loh Bun. Itu tuh pas anggaran lampu merah, dia sama beliau mandek. Saya lewat dari arah selatan, dari arah Madrid, beliau tuh selalu gemingil. Nggak tahu itu nyanyi atau apa, saya nggak tahu. Suatu ketika saya dipertemukan beliau di bank, lagi apa, beliau mau nabung, mau narik, kita antri bareng lah, intinya gitu, antri bareng. Terus tak sapa, tak tanyakan Bunda, kenapa kalau tiap pagi kok, itu guru saya di mana juga, kalau tiap pagi kok saya ketemu sama bapak ya, mau bapak apa ya, dengar itu nyanyi apa, atau pikir apa. Jadi apa Bu? Beliau tuh murojaah, selalu baca ayat Al-Quran yang pagi yang malam harinya di deras, itu berusaha dihafalkan saat dia naik motor menuju sekolah yang beliau tuju. Begitu. Jadi beliau bilang sama saya, jadi saya tidak ada di jalan itu bengong. Oke, tidak ada di jalan saya bengong. Nah misalnya di apa, hafalanku selesai, aku selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi saya tidak pernah bengong. Itu kan saya belajar Bu. Jadi setiap kami keluar dari rumah, ini juga gemingol terus. Itu belajar dari Pak Bambang Wardoyo begitu. Terus dari pagi harinya sebelum berangkat, usahakanlah wudu dulu. Kenapa? Jagalah wudumu. Mau tidur ada wudu. Apalagi mau berangkat keluar rumah, usahakan Bunda. Kenapa? Kalau kita posisi suci, bersih begitu, Allah itu selalu menjaga malaikat kita di rokin atin ini loh. Selalu menjaga malaikat-malaikat kita, biar kita itu selalu dikawal oleh Allah. Misal pada saat kita posisi wudu, kita sudah membaca kalimat thayyibah sepanjang jalan, ternyata terjadi jeda kecelakaan. Semoga apa Bu? Husnul khotimah. Dijaga siapa? Allah lagi. Tidak ada, tidak kata, Bu aku gak bisa zikir Bu, aku gak ada kesempatan untuk zikir, tidak ada. Itu bullshit Bu menurut saya, gak ada kata itu. Dulu empona ibu-ibu, masa Bu, bener Bu, ini tak praktekkan ini si lombok. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enak Bu, doa pun ada, gak kemerusung mikir utangi. Betul gak Bu? Iya, ya saya alami, walaupun utang segunung, insya Allah itu nanti dibereskan oleh Allah Bu. Kalau kita niat bismillah, Allah selalu dijaga. Tapi jangan lupa doa tadi di empat no, begitu ya Bu ya. Nah, itu salah satu jamnya Ibu ini baru sidik-sidik Ibu ini. Jadi Ibu, nah jangan lupa kita kembali ke laptop masalah menantu dan apa Bu? Menantu dan mertua. Biar anak laki itu ibaratnya dia menjadi pemimpin yang baik, jangan lupa doa kita setiap saat. Dan Ibu, kalau berdoa itu kata Ustadz Abdul Wahid, tuntaskan doamu jangan secara umum. Misalnya, ya Allah berikan aku kesabaran. Titik kok. Ternyata itu tidak cukup untuk diri kita, bukan untuk Allah, bukan. Kalau kita tuntaskan, ya Allah berikan aku kesabaran, berikan aku ketabahan, dan jauhkan dari sifat pendendam. Wong urip iku dulu sekolah iku nak yo cing-cingan aku, dendam-dendaman. Betul enggak? Iya. Kok disini kamu usahmu enggak diterima karo bos kepala sekolah yang nesu aku metu teko grup. Nah anu mana ibu aja, orang kita pun juga gitu. Ini penuh godaan masalah hati, Bunda, masalah hati. Jadi tanam-tanam di hatiku sifat pemaaf, sabar, rendah hati, tidak pendendam, tidak iri hati. Bisa jadi karakter-karakter yang tidak kita minta sama Allah itu muncul Bu pada diri kita. Sedih nggak kalau untuk iya, karena sifat tercela nanti ada di diri kita semua Bu. Jadi mintalah sama Allah agar kita itu ditanamkan sifat pemaaf Bu, rendah hati, tidak sombong. Sifat-sifat yang baik itu minta semua sama Allah. Termasuk Bunda, ada satu resep dari ibu-ibu yang tadi saya cerita yang di Kalimantan Bawah Nampan itu, ternyata setiap kali dia baca surat Al-Ikhlas, satu kerikil didempok dok kene, satu kerikil sampai habis nampannya itu jaraknya lama Bu yang dia lakukan. Dan mintalah doa, misalnya anak saya ini kan baru sekolah sama kelas 2. Dari sekarang saya
saya sudah berusaha, ya Allah, jadikanlah anak saya sebut namaku, misalnya Farid Faiz anak solih dan mempunyai istri yang solihah, disebut Farid saiki dungone, makanya biar dapat menantu solih solihah, begitu. Jadi peran orang tua itu, doa itu manjur Bu. Kalau kita sebut setiap saat, pada malam hari apalagi sepertiga malam itu waktu mustajab. Mintalah sama Allah mulai sekarang. Yang bagi yang anak-anak yang masih kecil yang belum punya suami, belum berkeluarga, mintalah sama Allah. Ya Allah, begitu Bu. Berilah itu. Jadikanlah anakku anak yang solih-solihah. Dan tolong berikan calon istri, calon suami yang solih dan solihah juga. Dari anakku akan kawin sebutkan sama Allah. Dan dia punya anak nanti keturunannya juga keturunan yang solih dan solihah. Ini saya cerita lagi, manjur lagi Bu. Dulu pas waktu kecil, Mbak Putih saya, berarti ibunya bapak. Kalau saya tidur di rumahnya Mbak Putih, kalau mau tidur itu aku, doangnya pun demi ibu. Saya sampai kebudukan rumah terakhir, bilang aku berisik kok, aku berisik kok, aku berisik kok. Turu begitu. Kenapa? Doangnya dari Bu, aku dengar sendiri Bu. Sampai sekarang terngiang-ngiang. Anaknya ada 3. Mbah Juntari itu anaknya ada 3. Bapak saya, keluarganya Pak Samlawi sama yang satu. Pada saat saya gini, moga-moga anak yang kuat. Disebut anak betul nih orang mati, orang Yahud, orang Yusuf. Jadi anak yang soleh dan pintar Gusti. Anak yang nomor kedua disebut. Putune wong itu apa nabi Bu? Keluarga Pak Samlawi itu 7 keturunan. Disebut yang dari Nairi sini sampai Latun sampai ini disebut nabi demi mil. Ini mungkin saya udah Bu, aku kecil urung mudeng carane rumah. Baku berisik kok. Ribet kok, mbah prak tidur aku turu kok. Itu baru anak kedua, dulu anak yang ketiga itu disebut namanya. Tapi masya Allah Bu, mungkin kami semua dari 3 keturunan yang mbah saya tadi benar-benar masya Allah Ibu, tidak ada cucu yang berengkel. Jujur Bu, dari keluarganya Pak Samlawi begitu ya, dari keluarga saya sama keluarga itu tidak ada cucu satupun yang berengkel. Mungkin menurut saya itu pun juga pengaruh doa dari Mbah Putih saya Bu. Karena tiap saat, tiap detik beliau mau tidur aja nyebut putune kok disebut siji anak A disebut namanya ya Bu. Demi mil Bu namanya. Moga-moga jadi anak soleh. Jadi cucu keturunan Mbah kami tidak ada anak satupun yang meninggalkan sholat. Tidak ada cucu itu yang ibaratnya wani karo wong tuane, tidak ada. Semua sami nama atau sama kedua orang tua menjadi guru. Itu juga peran doa. Begitu ya Bu. Jadi ini masih 15 menit, semoga masih cukup Bu sharingnya. Jangan lupa mintalah kekuatan dari Allah agar selalu dimudahkan urusan di dunia dan akhirat. Nah ini kadang kita tidak tahu ujian kita itu seperti apa, karena perkeluarga itu ujiannya masing-masing. Si A orang ujian anak sing maaf berkebutuhan khusus, keluarga sana ada yang misalnya suaminya maaf punya istri lagi, dan keluarga sana adalah yatim piatu ibu harus kapur dengan jadi macam-macam, orang itu macam-macam. Satu itu mintalah kekuatan sama Allah, jangan minta selain Allah. Itu kuncinya, dekatkan diri kita sama Allah, karena Allah itu ibaratnya kita rugi Bu kalau kita tidak berdoa sama Allah, kita tidak minta Allah. Menurut saya itu rugi, boyongan waktu kita terbuang-buang sia-sia. Karena tuh ibaratnya ini ada Bu, kalau kita tidak minta tuh Allah gak kasih sesuai apa yang kita harapkan begitu. Kadang kita ndonga tidak sesuai, betul nggak Bu? Kadang Allah ngabulkannya tidak sekarang, Allah ngabulkannya 3 bulan lagi, 1 tahun lagi baru keturunan begitu. Nah, jadi jangan sukat-sukat karena Allah sudah menjanjikan dalam surat Ghafir ayat 40. Nah ini Bu, ini keajaiban doa. Doa adalah ibadah karena merupakan perintah Allah. Karena doa itu adalah saripatinya ibadah, dan ibadah tanpa doa itu bagian apa Bu? Buah tanpa isi, buah tanpa biji. Jadi kehidupan dunia ini ternyata intinya di apa Bu? Doa. Apapun doa sama Allah begitu. Jadi selalu jangan henti-hentinya kita berdoa sama Allah. Ibu, saya ingin berbagi sharing karena tinggal beberapa menit. Ibu pernah dengar kisah anak kecil
kecil yang dulu yang dari Mekah Bu, sampai ibunya muntah, DE ngedani anaknya jadi imam besar yang mau. Pernah dengar cerita itu? Itu siapakah? Imam siapa? Betul Bunda, Imam Sudais. Tahu kan Imam Sudais? Moralnya Masya Allah, kartunya sampai kayak begitu mendayu-dayu sampai kita pun kangen nada-nada beliau begitu. Itu asalnya Bu ceritanya. Dia itu termasuk kategori anak nakal Bu, nakal sekali zaman saya usil gitu. Awalnya dia hanya main lemah biasa, tanah, opo-opo, karo tangannya, pikir biasa. Padahal si ibunya tadi itu siap menerima tamu besar Bu. Misalnya pegawai kantor bapaknya teko, otomatis kan dihidangkan meja itu penuh hidangan yang enak-enak, yang lezat, betul nggak? Karena kita mau kedatangan tamu. Tapi apa yang terjadi oleh anak nakal kecil ini Bu? Dia ambil lemah, disebar, dok makanan hidangan ibunya tadi Bu. Kira-kira jenengan anak yang ngono Bu, sing metu dok kene iki, maaf Bu, ndak kurang AJAR, gitu dah Bu. Semuanya elit. Bahasanya itu Bu, bahasa Melayunya teko kabeh ya Bu. Sembarang amat. Tapi masa Allah ibu ini luar biasa karena hati tadi Bu selalu dijaganya, selalu dekat sama Allah. Jadi beliau itu emang nek ketokno kalimat sing welek kayak gitu. Akhirnya muncul apa? Ibaratnya titeni kowe nang, ya sampe gede ku dadi imam ndok Masjidil Haram. Nyedani apik Bu. Ora yang titeni kowe urip engko keronto-ronto kowe nang. Yo sampe gede dhek ora sukses kerjaan karena doa kita saat kontak-kontak itu tuh dimanjurkan oleh Allah, diijabahi oleh Allah. Kita tidak sadar. Loh anakku lampu ya urip kok keronto-ronto ini yo. Apa boleh lamaran orang kerontong, boleh jodoh atau jodoh-jodoh. Ini kenapa ya urip kok koyo ini? Dia lupa bahwa dia pernah nyadani anaknya goro-goro olah koyo keluarga gitu. Sesuatu itu omongan sing elek yang enggak bagus kayak begitu. Kita ini bener lulus sekolah, orang lulus tenan. Bocah pinter kayak aku ora lulus. Dan itu pun dialami sama mbak saya, Bu. Piye jal Bu? Mbak saya itu rankingnya aslinya 5 besar Bu, 5 besar. Termasuk menurut saya pintar, matematikanya lebih pintar dia daripada saya Bu, matematikanya. Tapi apa Bu? Suatu ketika saya tukaran Bu, cilik. Beliau mbakku itu aliyah berarti aku sanawi itu berebutan apa Bu sampai ajak-ajakan Bu. Ikut tutup dandan ibu sedok dapur itu kan sampai keadaan Bu. Jeglong betul kayak. Ibu ngamuk Bu. Ya Allah, mana ibu jawab apa Bu? Titenya naik lulus. Tidak itu dikenal aku. Titenya naik lulus sekolah. Tenang Bu. Dulu kan masih ada ujian etanas, ujian agama, begitu ya. Etanasnya lulus, ujian nahwu sorobet beliau tidak lulus. Itu Bu beliau nangis. Dia nggak sadar Bu, beliau nggak sadar ucapan itu adalah doa untuk anaknya. Nggak sadar, padahal Mbakku 5 besar rankingnya. Anakku itu namanya apa? Doa itu adalah dimanjurkan oleh Allah, diijabahi. Orang lulus nahwu sorobnya nggak lulus. Etanasi nilainya bagus. Yang IPA, IPS sampai bagus. Nahwu sorobnya nggak lulus. Ya tapi tetap lulus karena saya nggak lulus bagian agamanya. Tapi kan tidak sepuas dasar kayak orang-orang. Bu, cari pinter asli ini. Gitu Bu. Ini kisah nyata juga. Jadi kalau Bu termasuk saya, ini pelajaran berharga buat saya. Jadi kalau kita sama tantrum kita kepada anak, tolonglah istighfar Bu dalam emosi kita. Orang itu ojo nyedani, tahu nggak Bu nyedani? Ojo ndongakno sing kayu rabi bener. Tenan Bu sampai umur 50 yo ora rabi akhirnya. Jadi tolong dijaga lidah kita. Kembali ke masalah hati. Jagalah hati kita kalau kita sama Allah agar hati kita ditanamkan sifat penyabar, pemaaf, rendah hati, tidak pendendam. Yang pasti wong urip kalau tangga iku aja pendendam. Kalau siji didumi jajanan siji kliwatan mesu. Sesuk kita itu ke PKK kita kasih tuh Bu. Nah, itu kan. Jadi tolong kita sama-sama Bu, semoga kita dari sini bisa belajar sama-sama saling mendekatkan diri sama Allah. Tidak ada sesibuk apapun kita untuk tidak dekat sama Allah. Tidak. Karena setiap saat
lidah kita, hati kita itu selalu tersalurkan, disambung oleh Allah langsung. Termasuk kalau boleh saya cerita, Bu, saya punya cerita berbagi sharing itu cerita spiritual saya. Waktu saya Semarang tahun 2000, saya pulang ke rumah, orang aktif ke kosan kami, tetangga saya itu moro bubar mati. Ya, tolong ya, koncoku, ibu sikile abung, pijeti. Aku udah bingung, Bu, aku nak dukun pijet kok, aku pun pijeti. Sikile Bu, ternyata aku ya jadi, iso, yang mana Bu, tanggoku kuwi, aku nak iso pijeti ya kan, aku gak iso, saya bilang begitu. Ayo tanpa berbalik saat ibu rondo, omai itu di daerah saya, nggak di Bumburona, masih utara lagi yang berada di daerah Juwet. Ibu daerah Juwet. Ternyata saya habis maghrib diajak ke Rono, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Kok aku gak bisa ngurut, kayak iso mijeti tidak bisa, tapi kok aku kok mijeti. Apa yang terjadi, Bu? Ibu ini saya deprok ini kok, saya silo deprok ini. Saya yang minta sama Allah. Dalam meminta saya itu saya baca sholawat sama alhamdulillah yang iya karena budu wa iya karena stain. Itu saya tidak bernapas 3 kali saya ya Allah, saat itu saya tarik nafas iya karena budu, saya minta dalam hati, ya Allah ini aku pilih caranya mijeti. Dalam hati saya begitu, Bu. Iya karena budu wa iya karena stain tak ampakno, begitu saya berdoa sama ini aku pilih gue cara mijeti situ abu itu yang bagian sini, Bu, kiri. Abu itu kayak kaki gajah, Bu, kok gak sekedar abu loh, Bu, kayak kaki gajah. Ternyata ibu itu pegawai jarum yang ada di daerah Kolombo ke sana, begitu pabrik, mau turun bis itu kaki kanan yang turun, akhirnya ini ketelior begitu, kesleo, Bu, kaki kirinya. Gara-gara turun kaki kanan, sombak dari bis tetap melaku, dia jatuh, ketelior, artinya kesleo. Dan benaknya itu gede kok. Pada saat berdoa di rumahnya itu, Bu, Al-Fatihah tak baca, itu yang orang dari, Bu, kan cuma Al-Fatihah. Iya karena begini, saya tidak tahu itu yang nonton siapa, saya tidak tahu. Iya karena berdoa, iya karena saya bertemu tanpa nafas, berdoa sama Allah, minta sama Allah, kayak gitu. Saya bersilah minta sama Allah, iya karena berdoa, iya karena saya iya. Itu tahu nggak, Bu? Saat mata saya terpejam berdoa seperti itu, seolah-olah di hadapan saya itu ada satu kaki sama nggak tahu pakai baju apa, ada tangan yang ngurut dari atas ke bawah, belakang depan seperti ini, ada metodenya dan itu saya ikuti sampai 2 jam. Saya tidak tahu itu Allah menuntun saya lewat mana, saya tidak tahu. Ini kisah spiritual saya ngalami itu tahun 2000. Saya masih di Semarang tadi. Jadi saya duduk bersila, saya dituntun sama tangan yang narik-narik begini, cara mijetinya bagian yang mana-mana dikasih tahu, Bu, cara malam itu. Saat saya berdoa sama Allah, ya Allah, dengan ketulusan hati, saya nggak minta ambil apa-apa, hanya Bismillah ya Allah, saya kepingin ibu ini sembuh karena ibu ini rondo sakit ya Allah. Saya nggak tahu itu kakinya sopot, tangannya sopot, saya nggak tahu. Dan itu saya ikuti jarinya adikku, saya diantar sama adik laki-laki saya, keringatku berdesak jatuh. Dan saya tidak menghiraukan itu, karena saya fokus di kaki yang kecil itu. Masa Allah, Bu, bareng lagi 2 jam itu, Bu, Pak, enak-enak esok 5 klok gitu. Alhamdulillah bisa balik. Alhamdulillah, saya nggak tahu itu, hanya Allah yang tahu. Karena itu seumur urip sampai sekarang itu masih mengiang-iang di pikiran saya, karena saya ngalami sendiri kaki itu diurut seperti apa. Ini kan badannya nih aku raiso. Orang iso. Tidak tahu. Gimana? Bukan apa aja, Bu, ya. Sama buka meja ya, Bu, nanti setiap hari ada pelangku gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kisah spiritual saya. Jadi mari kita sama-sama selalu ingatlah Allah dimanapun berada, sesibuk apapun kita. Termasuk kalau kita melakukan wudu mau berangkat sekolah, itu pun anak kita diomongi, Bu, ojo buat kita toh. Anak-anak kita dengan, Dek, Mama sudah wudu, Dek. Nanti kalau mau berangkat sekolah wudu, juga Allah di jalan di sekolah ya, Dek. Jadi kita ajak anak kita, jangan untuk diri kita toh. Jangan. Kita ajak sama-sama keluarga kita biar sama-sama dekat sama Allah. Itu enak, Bu, rasanya, Bu. Damai di hati itu rasanya damai, tenang. Apalagi kita tidak punya rasa pendendam, iri hati. Apalagi kita kalau di organisasi ya, Bu, kita di Aisyah, kita tidak mencari jabatan itu nomor 1, tidak. Semua itu amanah.
Semua itu tanggung jawab. Tidak wow, bukan karena prestis. Wah, aku jadi ketua umumnya, wah aku jadi sepunya, wah aku jadi bendahara nih. Aku jadi menghibur orang kowe. Tidak ada kata itu. Hanya Allah semua. Ini semua jabatan itu amanah. Segala hati lagi Bunda. Tidak ada yang nomor satu, tidak ada. Semua disalahkan, semua karena Allah, karena perjuangan Nyai Walidah itu menanti kita, Bu. Kita harus mencari generasi yang bisa memperjuangkan generasi Nyai Walidah sama Ahmad Dahlan. Itu yang intinya di situ, Bu. Intinya di situ. Bukan karena kita mencari keuntungan, bukan karena kita harus, wah aku harus batik ini, batik itu, gitu, Bu. Nah ini, Bu. Inikah tujuan hidupmu, Bu? Apakah kita ini hidup karena boleh duit toh, begitu, kerja siang malam untuk anak kita? Wes pokoknya yang didebukan Bu, organisasi apa ngaji aku ora melu, aku lembur ora iso, guru ora iso. Bu Ustaz padahal aku ora iso, Bu Ustaz enggak bisa. Ini tujuan kita yang menentukan. Mau kita seperti ini cari karir, apa kita mau terkenal di medsos begitu, itu kita yang menentukan. Wah saiki medsosnya, TikToknya luar biasa Bu, aku jadi YouTuber gini-gini. Silakan, itu hidup pilihan, tapi jangan kau turunkan Allah begitu. Apa kita mau hidup foya-foya yang setiap itu giling-giling, gua mau nolak kegiatan kumilaku, gua ngomong sama aku jadi ketua aku udah ngomong sekali-kali enggak aja lari yang pas kayak gini nih, nggak bisa seperti itu. Semua tim di Aisyah itu semua tim, tidak bisa bekerja sendiri, baik ranting, cabang begitu atau di daerah, semua itu tim, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dan kita tidak bisa menonjolkan prestis. Oh aku mau boleh uang biji aku satu, aku nak makan jerak, aku mesti nomor jawab saya tidak bisa. Allah, ada Allah di kita yang bisa menilai kita. Kalau sepak kerja kita itu karena prestis, karena wow ingin tahu, dia hanya sekedar prestis itu saja yang kita dapat. Tidak ada nilai plus ibadahnya, tidak ada. Ingat perjuangan Nyai Walidah menanti kita, Ahmad Dahlan masih panjang Bu. Kita harus bisa mencetak generasi-generasi yang mau berjuang demi Islam, Bunda. Karena Islam sekarang saya khawatir benar-benar nanti tinggal apa Bu? Tinggal nama. Kenapa? Karena kiai-kiai kita sudah kapundut. Kita koni kayak aku yang gak mudeng mau agama begitu. Saya juga tidak paham. Sampai sekarang satu ilmu, ilmunya nggak sekambut kiai-kiai kita dulu. Saya khawatir begitu Bu. Nanti tinggal masa yang suatu ketika Islam hanya tinggal nama. Jadi mari kita sama-sama Bu, kita cetak generasi putra putri kita nanti agar bisa menjadi generasi Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah akan meneruskan perjuangan Muhammadiyah Bu. Karena Muhammadiyah di kancah dunia itu tidak kaleng-kaleng. Sudah ada namanya, labelnya. Kalau kita kotori niat kita, hati kita karena cari prestis, zong Muhammadiyah nanti Bu. Iman Muhammadiyah kita. Maka Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Jika ada kekurangan semata-mata itu dari saya pribadi, karena saya juga butuh belajar, butuh bertolak ilmi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa ya Bu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah, yang akan menjadi generasimu nantinya sampai di akhir yaumul qiyamah. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami sifat sabar, sifat pemaaf, tidak pendendam, tidak iri hati, tidak sombong ya Allah. Tanamkanlah keikhlasan kami dalam berorganisasi dan menjalani hidupmu ya Allah. Mudahkanlah urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berilah kami istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnahmu, ibadah-ibadah wajibmu ya Allah. Tolong lindungilah kami ya para pejuang-pejuang Muhammadiyah saat ini, karena kami mengemban amanahmu yang luar biasa yang akan memajukan Muhammadiyah berkemajuan nanti ke depannya. Kurang lebihnya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.